Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Silaban Channel. Baik Kang Bro, kali ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan dari penonton channel ini ya, dimana pertanyaan tersebut menanyakan masalah Mas bagaimana caranya mengisi atau mengatur jumlah volume oli shock untuk muatan berat. Nah, kemudian ada juga pertanyaan yang menanyakan bagaimana kita menentukan volume oli untuk pemakaian sehari-hari supaya empuk dan tetap nyaman. Oke ya, di sini saya akan menjawab langsung. Kebetulan ini lagi perbaikan shockbreaker depan untuk motor Honda Beat, penggantian seal shock. Nah, di sini sudah saya pasang untuk seal yang baru dan sekarang tiba waktunya untuk mengisi oli shock. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Jadi biasanya saya seperti ini Kang Bro, untuk penakaran oli shock. Kalau misalkan menggunakan volume itu kan jenis motor banyak Kang Bro, jadi kita harus menguasai atau menghafal dari setiap jenis motor yang kita tangani ya, untuk menentukan jumlah volumenya. Soalnya kan berbeda-beda setiap motor, nggak sama. Nah seperti Honda Beat ini, kalau misalkan kita gunakan volume biasanya kisaran antara 65 mili sampai 70 mili ya, itu yang digunakan. Namun kali ini saya tidak menggunakan takaran volume sekian mili, tapi saya gunakan patokan atau kebiasaan yang saya sering terapkan ya di semua shockbreaker motor, terutama shockbreaker yang tipenya sama seperti ini, teleskop. Jadi untuk caranya, posisi as shock ini ya, ini kita masukkan seperti ini Kang Bro. Nah kemudian per shock juga kita masukkan. Jadi dalam kondisi as shock itu turun ke bawah full, kemudian per shock kita masukkan. Nah nanti kita tuangkan oli shock kurang lebih Kang Bro, kita taruh di sekitaran bottom shock ini atau di atas seal debu ini ya, ketinggian olinya. Misalkan untuk penggunaan muatan berat itu bisa kita tambahkan sekitar 2 cm di atas seal debu ini. Jadi kira-kira kalau misalkan untuk penggunaan sehari-hari biar tetap empuk dan nyaman, kurang lebih 1 cm di atas seal debu. Nah itu kebiasaan saya tanpa menggunakan atau mengukur dengan volume ya untuk pengisian oli shock ini. Jadi ini untuk penggunaan sehari-hari biar tetap empuk dan nyaman. Nanti akan kita isi kurang lebih ketinggian oli shocknya 1 cm di atas seal debu ini. Nah untuk cara mengukurnya Kang Bro, sediakan obeng min seperti ini ya. Nah nanti kita tandai 1 cm di sini, kemudian di atas ini kita tandai juga. Kita tandai dengan ujung persoknya ini. Nah kemudian nanti dicolok ke bawah seperti ini kalau misalkan sudah diisi oli. Lalu kita angkat, kalau ujungnya ini sudah terkena oleh oli berarti kita bisa ngepasin seberapa ketinggiannya nanti. Seperti itu ya. Nah sekarang kita isi olinya. Ini untuk oli sudah saya mixing, sudah saya campur menggunakan oli mesin juga Kang Bro biar agak kental. Oke sekarang kita isi ya. Oke kita pompa dulu ya supaya udara di dalam ini keluar. Nah kemudian kita coba ukur. Ya kurang lebih 1 cm ya. Oke dia masih kurang Kang Bro, kita tambahkan. Oke kita coba ukur lagi. Satu cm di atas seal debu.
Oke, udah ya. Jadi kurang lebih ketinggiannya di atas sil debunya ini, penutup atau sil debunya ini 1 cm. Itu untuk penggunaan yang lebih nyaman, empuk dan nyaman. Oke, sekarang kita coba tutup. Coba. Oke, jangan sampai kandas Kang Bro. Kalau misalkan dia kandas saat kita tekan, berarti untuk volume olinya itu masih kurang. Tapi kalau kita ukur 1 cm di atas sil debu ini, biasanya itu tidak kandas tapi shock tetap empuk dan juga nyaman. Ya. Oke, sekarang kita isi yang satunya lagi. Masukkan per. Oke, kita ukur. Nah, ujungnya sudah menyentuh ya. Ini ujungnya sudah menyentuh sebelah sini. Oke, langsung kita tutup. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara menentukan volume oli shockbreaker. Setiap shockbreaker itu berbeda-beda untuk volumenya. Jadi untuk patokan saja Kang Bro. Kalau misalkan yang diperbaiki itu untuk motor misalkan Beat atau Vario atau dari Yamaha seperti Mio. Nah, itu yang penting patokannya di sini ya. Posisi as ini dimasukkan, posisi per dimasukkan. Kemudian untuk ketinggian oli shock atau minyak shock itu kita ukur 1 cm di atas sil debu ini. Itu untuk penggunaan yang masih empuk dan nyaman. Kemudian kalau misalkan untuk muatan agak berat, beban berat itu kita tambah 1 cm lagi naiknya. Atau disesuaikan kebutuhan lah seperti itu. Ya, jadi ini cara saya untuk menentukan volume oli tanpa harus menggunakan ukuran atau menggunakan gelas takar biasanya ya.
Seperti ini untuk cara yang saya kerjakan. Oke, sekian dulu untuk videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.